Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video tutorial membuat data awal MIOP. Pada video kali ini kita akan melakukan input neraca saldo. Ini adalah langkah terakhir dari membuat data awal. Sebelum kita menginput neraca saldo, kita harus kenal dulu yang namanya saldo normal. Jadi nanti saldo atau angka yang akan kita input pada neraca saldo itu tidak semuanya bernilai positif. Ada angka-angka yang bernilai negatif. Nilai-nilai negatif itu bukan angka pada kolom kredit. Bukan juga yang positif itu kolom debit. Tapi angka-angka yang tidak berada pada saldo normalnya akan diinput dengan tanda negatif. Nah, di sini di MIOP itu ada 8 kelompok akun. Kelompok 1, jadi kode akunnya ada di depan, nomornya ada di depan yang membedakan kelompoknya. Kode akun dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah yang utama, sedangkan nomor 7 tidak ada. Kelompok nomor 8 dan 9 itu untuk order. Kelompok 1, aktiva, saldo normalnya debit. 2, 3, dan 4, saldo normalnya kredit. Sedangkan untuk kelompok 5 dan 6, saldo normalnya debit. Untuk kelompok 8, order income sama seperti income, saldo normalnya kredit. Sedangkan untuk expense nomor 9, order expense juga sama dengan expense, saldo normalnya debit. Nah, angka pada neraca saldo yang diberi simbol negatif itu adalah angka-angka yang tidak berada pada saldo normalnya. Misalnya ada kelompok 1 yang saldonya kredit, bukan debit, berarti dia dikasih tanda negatif. Kelompok 2 ada yang debit, berarti kasih negatif. Nah, seperti itu cara membubuhkan tanda negatif pada nominal saldo. Coba kita lihat di neraca saldo di bagian mana saja yang diberi tanda negatif. Angka pada akun mana saja yang diberi tanda negatif. Kita coba lihat soalnya. Jadi ini dihafalkan dulu untuk saldo normal, kemudian nanti kita bandingkan dengan soal. Baik, ini neraca saldonya yang ada di soal. Neraca saldo yang ada di soal seperti ini. Kelompok 1, saldo normalnya debit. Nih, normal. Ternyata ada kelompok 1 yang tidak normal. Ini allowance for debt-to-full debt-nya kredit, berarti ini nanti negatif. Dan hati-hati, ini dekat dengan kelompok 2, tapi masih kelompok 1, equipment account debt itu kredit, berarti ini juga negatif, tidak normal. Jadi ada 2 di kelompok 1 yang akan kita beri tanda negatif, 11400 dan 12110. Kemudian kita lihat kelompok 2, saldo normalnya kredit, normal semua. Kelompok 2 ini ada 1 kecuali kelompok 2 yang debit. Kelompok 2 normalnya kredit, ternyata ada yang debit, berarti ini nanti kita input dengan tanda negatif. Kemudian kita lihat di kelompok 3. Kelompok 3 normalnya kredit, ada 1 yang debit, berarti ini juga negatif. Kelompok 4 negatif. Kelompok 4 saldo normalnya kredit, normal semua. Kelompok 5 saldo normalnya debit, kelompok 6 debit, berarti normal semua, 5 dan 6. Kelompok 8 normalnya kredit, kelompok 9 normalnya debit. Nah, berarti ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 angka yang akan kita input dengan tanda negatif. Berikutnya kita akan input di MIOP.
Untuk menginput neraca saldo, maka menu yang kita akses adalah dari menu setup. Kemudian balance, account opening balance. Nah, di sini kita input langsung saja. Misalnya ini cash in bank, saldonya 828.500.000 ya, kita ketik aja. Kita mulai aja pada kali ini dengan angka-angka yang negatif atau saldo-saldo yang negatif dulu, biar lebih jelas. Tadi 11.400 allowance min itu kita kasih strip depannya 12.800. Kemudian 12.110 itu min 16.500. Ada lagi kelompok 2 PPN income, saldonya negatif min 3 juta. Kemudian dadang drawing min 25.400.000. Nah, ini 4 saldo yang negatif. Untuk saldo yang positif berarti kita tinggal klik saja akun yang ingin diinput saldonya, kemudian kita ketik biasa. Setelah semua saldo nanti diinput, maka pada bagian ini amount left to be allowed itu harus 0. Kalau 0 berarti sudah balance antara debit dengan kreditnya. Jika tidak 0 berarti ada kemungkinan kesalahan input dari angka di saldo-saldo setiap akunnya. Jadi ini kita input biasa saja, yang lainnya kan positif karena normal 828.500. Kemudian kas kecil 10 juta. Account receivable 366.300. Kalau kita ragu kita bisa gunakan tanda titik. Nah, terus kita lakukan sampai semua akun kita input. Jika semua saldo sudah diinput seperti ini, dari kas bank sampai ke paling bawah, yaitu let income tax expense, maka pastikan angka ini sudah 0, berarti angka ini menunjukkan bahwa saldo debit dan kreditnya sudah balance. Jadi yang perlu diingat, tidak semua angka itu positif dan belum tentu yang kredit itu negatif. Jadi perhatikan saldo normalnya, angka atau saldo yang tidak normal maka diinput dengan tanda negatif. Untuk perbaikan, jika dia tidak 0, maka kita harus cari satu persatu angka mana yang tidak pas pengetikannya. Jadi kita klik satu, kemudian kita turunkan pakai tanda panah satu persatu seperti ini, sambil kita memperhatikan soalnya. Jika ada salah, jangan diedit, tapi kita langsung ketik ulang saja. Misalnya ini 8.400.000, kita salahkan dulu 8.900.000. Nah, di sini ada tidak balance 500.000. Nah, untuk perbaikannya itu kita tinggal klik yang salah, kemudian langsung aja kita ketik angka perbaikannya. Seperti itu. Itu lebih efisien daripada kita ngeklik untuk ngedit angkanya. Itu saja video tutorial membuat data awal. Semoga bisa membantu untuk mengingat kembali bagaimana cara-cara membuat data awal di program atau aplikasi MIOP. Terima kasih.